Annyeonghaseyo. Hit you with that. Kembali lagi bersama kita di Ajusi Talk bareng gue Raka Ajusi. Bareng gue Raka Ajusi yang akan mengupas tuntas Ada kalian. Wah, ini podcast wajib tiap bulan kita ya. Podcast terakhir ya. Podcast terakhir dengan tema ini ya. Ya, sayang banget nih kalau tiap bulan kita nggak bahas Girls Planet. Nah, jadi kali ini gue menyiapkan gue kan lumayan sering ngikutin produseris ya. Iya. IOI, terus 101, Aizuan sama X1, dan gue udah mulai dapet lah polanya kayak dari segi screen time, polanya Mnet, dari segi screen time, dari segi kebutuhan grup, dari segi gimana kayak dan apa orang-orang yang direstui sama Mnet kayak gitu-gitu. Nah ini gue udah nyiapin 9 prediksi line up debut beserta posisinya, bahkan kalau posisi-posisinya dia ngisi mana dan beberapa alasannya kayak gitu. Hasil analisis panjang lah gitu udah gue siapin. Mulai aja kali ya. Gua mau nebak pasti nanti di salah satu posisinya ada shouting. Paling gampang. Siapa lagi selain shouting? Chelsea. Iya, siapa lagi? Terus yang Korea nomor 1 kemarin apa? Dayon. Terus siapa yang dari Jepang? Yang nomor 1 Jepang kemarin? Oh, Hikaru bahkan yang gue pikir. Oke. Kita langsung aja kali ya. Nah, jadi itu gue bakal bagi ke visual, vokal, dance, sama rap. Jadi siapa yang ngisi siapa beserta ada nominasi Tapi juga. dari semua member Girls Planet, gue cuma suka satu orang. Siapa? Oh, lo pernah bilang ke gue. Kasih tahu Sar. Ini picknya Hersal guys di Girls Planet namanya Kim Suyeon. Tante gua. Dia jatuh cinta. Ya, itu picknya Hersal. Mulai aja kali ya. Kita mulai pertama dari yang paling gampang dulu. Siapa yang bakal jadi calon main visualnya? Main visual. Nominasinya ada Xiaoting dan Huang Xingxiao. Silakan tebakan Anda. Gue Xiaoting sih. Ya benar. Jadi line up pertama yang dari prediksi gue adalah Xiaoting, karena udah pasti lah ya, maksudnya kayak dari awal kita lihat screen time-nya selalu bagus. Benar. Dan performanya juga bagus dan nggak pernah turun sih. Bahkan di eliminasi terakhir dia kan juara 1. Iya. Juara 2-nya kan Dayon kan. Gapnya 2 juta anjir. 2 juta vote kayak anjir. Gue mikirnya kayaknya Dayon deh. Korea. Soalnya Korea. Gue juga mikir kayak gitu. Cuma kayak wah, bener-bener orang mah tipis kayak 200.000, 300.000, 2 juta anjir. Cuma kalau mungkin yang ini lu belum tahu sih. Jadi Senin kemarin itu Mnet live kan, si Girls Planet ini munculin interim ranking sementara. Dan lu mesti tahu cuy, biasa kan setting nomor 1 16 nih. Katanya, teorinya karena selama ini kan orang selalu vote-nya K1, C1, J1. Nah, ketika dia udah cuma boleh vote 1 orang tanpa negara, yang pada fokus Korea tuh ke vote Korea semua. Dan kenapa Xiaoting selama ini naik? Karena si orang yang vote-nya Korea itu, C-nya dia nggak tahu mau vote siapa lagi selain Xiaoting. Makanya Xiaotingnya naik kan. Karena Xiaoting doang sih yang menurut gue yang paling kuat. Di C? Iya. Nah, tapi gue nggak kebayang kalau seandainya grup ini debut tanpa dia. Benar, setuju. Iya kan? Setuju banget kan? Kayak dia tuh udah soul-nya Girls Planet banget lah, image-nya Girls Planet banget. Dan itu dia pertama. Itu ini sih menurut gue ambivert. Ya, dia bisa di mana aja. Iya, kan? Bisa konsep kayak gimana aja. Gitu. Nah, dia dari prediksi gue, dia bakal ngisi pertama udah pasti main visual dan lead dancer gitu. Nah, lanjut nih. Itu udah visual, sekarang vokal. Vokal ini jujurli ya bahasa kita. Ini yang paling banyak banget nominasinya karena kuat-kuat semua. Nih gue sebutin salah satu ya. Ada Kimbora, ada Kim Jaehyun, ada Sakamoto Mashiro Jepang, ada Nona Kashana Jepang juga, ada Fu Yaning Cina, sama ada Seungin Korea.
Sebelum lu nebak orangnya siapa, kira-kira dari 6 ini yang debut berapa? Dari vokal dari 6 nominasi ini. Kayaknya 2 deh. 2. Dua-duanya Korea. Kalau dari prediksi gua ada 4. 4. Oh, lu mau nebak enggak? Berarti siapa aja? Gua nebak. Yang atas kiri Ini Chaehyun sama kanan. paling kanan. Iya. Seohyungun, 2 lagi. Bora sama bawah. Yang putih-putih ini. Iya. Berarti yang enggak ini Sana sama Fuyaning ya. Iya. Nah, ini gua Soalnya kemarin Fu Yaning ini agak turun kan? naik ya? top 9 dia. Oh iya. Yang Top 9 turun dia. itu siapa yang Korea ya? Yang dari peringkat 7 akhirnya dia enggak masuk. Chaehyun ya. Chaehyun yang turun. Nah, ini prediksi gua ya. Pertama, itu adalah ada satu gue lupa. Ada satu lagi. Ada namanya Kawaguchi Yurina. Sorry, gue kira 6 ya. Ada satu lagi, ada Kawaguchi Yurina gitu. Nah, pertama itu kan dari 7 ini bakal 4 ya. Pertama itu adalah Kimbora. Kimbora ini ada analisis musik sendiri yang bilang bahwa orang di Girls Planet yang punya main vokal material itu sisa 2. Dia sama Fu Yaning tadi. Nah, dan dari segi performa dan apalagi Bora Korea, banyak yang sebenarnya berharap Bora ini debut. Cuma voting nggak gede-gede banget. Tapi kenapa gue bilang gue bisa percaya dia masuk line up debut? Dia ini tiap eliminasi dari 1, 2, 3 itu orang nggak pernah prediksi dia bakal lolos. Orang selalu bilang kayak mungkin dia Planet Pass, dan dia selalu lolos bahkan disebutin di awal-awal. Karena kan misalnya kayak misalnya dari peringkat 1 sampai 18 dimulai dari 17. Nah, di 17-16 itu dia udah disebut namanya. Nah, jadi kemungkinan dia ini adalah orang yang disebut awal-awal lah. Ini ya kuda hitam. Ya, bisa dibilang kuda hitam. Dan maksudnya kayak karena ranking dia nggak tinggi-tinggi banget dan nggak paling bawah juga, dia pasti bakal disebut namanya awal-awal. Tapi lu tahu nggak dia ini tuh udah debut? Oh iya. Dia udah debut. Di mana? Nama grupnya mungkin lu nggak tahu sih, namanya Cherry Bullet. Oh, Cherry Bullet. Lu tahu Cherry Bullet. Nah, dan maksudnya kayak kalau misalnya grupnya Girls Planet ini punya dia, itu beruntung banget sih karena dia adalah udah pasti ya calon main vokal dan dia juga bisa jadi sub rapper. Karena dia pernah nge-rap juga kan di Combination Mission. Jadi dia arahnya main vokal yang nada-nada tinggi. Kedua, ada ini yang lu bilang turun. Yang gua bilang turun ya. Yang lu bilang turun. Nah, dia nangis tuh. Iya. Sedih sih. Karena dia pertama kali keluar dari top 9 kan. Iya. Pada kaget sih kan. Pada kaget. Oh gitu. Dan lu tau kan kameranya Mnet kan kurang ajar ya. Iya. Terus editnya juga lebay ya. Iya. Nah, kalau Kim Chaehyun ini gua bisa percaya dia bakal main vokal juga. Jadi kalau Aizwan kan main vokalnya 1. Tapi gua prediksi di Girls Planet ini dia bakal jadi grup yang punya 2 main vokal kayak IOI. Dan gue percaya kenapa dia turun karena orang-orang berpikiran dia udah aman. Itu dia. Karena dia selalu di 9 besar kan. Itu dia. Banyak orang-orang yang kayak gitu. Nah, dan dia nanti di grupnya Girls Planet itu bakal ngisi lagu-lagu balad. Nah, dia kan suaranya yang halus-halus gitulah. Tapi mungkin dia cocok sih sama Bora. Ya, dan dia bakal jadi tandemannya Bora sih, kayak gitu. Kayak atas dan bawahnya tuh ketemu. Ya, kayak naiknya tuh bareng-bareng tuh suaranya. Match gitu kan. Match gitu kan. Lanjut vokal ketiga, itu ada bukan Sakamoto Mashiro. Sakamoto Mashiro. Dia ini terkenal apa coba? Grup kalau leadernya dia itu pasti menang. Dan emang dia, jadi dia di grup di Mashiro ini peringkat berapa sih? Tinggi cuy. Top 5. Top 5 dia Jepang. Enggak, top 5-nya semua. Dia 3, kadang 4. Awalnya start dari 6, habis itu dia tuker-tukeran sama Hikaru. Oh iya. Nah, soal 34. Nah, kenapa gua bilang dia debut juga? Ya dia juga lumayan stabil juga, kayak gitu kan. Dan dia arahnya kemana? Dia lebih ke arah vokal yang tebal-tebal. Jadi kayak cocok buat pre-chorus, buat nada pertama, apa sih part pertama, opening kayak gitu. Karena suaranya kayak lumayan tebel gitulah kayak gitu. Bisa ref juga sih kayak gitu. Dan yang keempat adalah vokal 4-nya adalah ini. Itu ketinggalan saya lupa. Ya gue lupa. Ini adalah Kawaguchi Yurina. Tapi gue pas pertama kali ngeliat dia ini princess banget sih. Iya. Dia bisa buktiin kalau suaranya itu dia emang bukan vokal material yang wah gitu, tapi dia memang yang suaranya ya lu sendiri bilang kan dia princess, dia yang kayak halus-halus gitu dan emang anaknya baik banget gitu kan kayak gitu. Nah dia arahnya, ya maksudnya kayak
apa sih yang kayak lu nggak enak buat nyakitin dia gitu loh, yang kayak lo bukan lemah ya, apa ya, ringkih ya, yang tiba-tiba ringkih gitu. Dia arahnya lebih nanti ke bridge, bisa vokal-vokal yang bridge gitu. Cuman gitu. secara teknik vokal sebenarnya nggak terlalu wah. Sebenarnya iya, kan? iya, cuma charmnya yang gede sebenarnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal pindah ke dance. Habis vokal kita ke dance ya. Nominasinya ada siapa aja? Ada Kim Dayon, ada Kim Suyeon, pacar Anda, ada Choi Yujin, sama Kang Yeso. Sebelum lu tebak dulu deh, dari 4 ini kira-kira yang lolos berapa deh? Akan ada berapa dancer deh gitu? Kalau 9 ya, 9 orang minimal 2 atau 3 lah. Ya udah, siapa tuh? Kalau 2 siapa? Kalau ada 3 siapa? Kalau 2 otomatis Dayon sama Yujin. Kalau 3 pacar gue lah. Oke. Pick gue lah. Pick gue. Karena yang gue lihat bedanya Girls Planet sama Produce, Girls Planet ini lebih mau menunjukkan sisi yang gak cute. Girls crush. Girls crush. Girls crush kan. Iya kan, dibandingkan Produce. Iya. Sebelum kita lanjut nih, lu kira-kira bisa nebak nggak konsepnya si Girls Planet ini nanti pas debut kayak gimana? Girls crush sih menurut gue. Enggak. Udah disebutin? Bukan udah disebutin. Maksudnya dari yang gue baca dan rumor-rumor semuanya itu emang mostly mungkin kayak G-Friend kali ya. G-Friend X Twice atau Red Velvet enggak? Iya, G-Friend X Twice lah kayak gitu arahnya. Nah, akan ada siapa? Jawabannya yang benar adalah 2. Dari 4 ini nih, kita udah punya 5 ya. Dari 4 ini nih bakal ada 2 lah dancernya. Pertama dari main dancernya dulu ya. Tadi kan berarti kita udah dapat 2 main vokal sama 2 lead vokal. Iya. 2 main vokal sama 2 lead vokal kan. Tambah lagi si Bora itu bakal jadi sub rappernya juga, nambah sub rappernya kan. Pertama adalah siapa yang bakal jadi main dancernya? Dayon. Emang Dayon bagus banget. Dia bener-bener keren banget sih. Nggak cuma mungkin yang Magne bukan sih? Bukan. Tapi dia bakal jadi kalau dia debut dia bisa jadi Magne lainnya juga. Karena 2004-2005an gitu deh kalau nggak salah gua. Dan emang apa ya, kalau ditanya yang bener-bener orang, maksudnya peserta yang charmnya bener-bener full dance, itu dia. Kadang kan kayak yang lain tuh kayak 70% dance, 30% suara, 70% dance, 30% visual, kayak gitu-gitu. Ini yang bisa dibilang nih 100% dance, dan emang basicnya nge-dance, dan dia udah produce 48 juga kan. Dan dia kan ini yang lo bilang K1 itu kan gitu. Jadi dia bakal jadi main dancernya gitu. Nomor 2 siapa, Sal? Yujin. Yujin. Menurut gua Girls Planet kalau nggak masukin Yujin salah sih. Bukan masalah. Menurut gua. Salah lu dulu apa nih? Maksud gua salah dalam dia nggak bakal sukses atau gimana? Yujin ini udah berpengalaman. Maksud gua dibandingkan yang lain kan pasti ada beberapa juga yang baru join survival show atau belum pernah debut sama sekali. Dia butuh orang-orang yang udah pernah debut juga sebenarnya. Oke. Poin kedua. Pertama, ada satu bukan rumor ya, ada satu rahasia umum lah bagi bagi orang-orang di survival show yang pernah debut. Biasanya Mnet lah kita bilangnya, karena ini ya Girls Planet ya, kita bilangnya Mnet. Kalau dia udah pernah debut itu agak beresiko karena dia pengen debutin orang yang bernama grupnya. Anggap deh Girls Planet ini kita bilangnya namanya grupnya Asteria misalnya. Ibaratnya susah untuk rebranding ya. Susah untuk rebranding, kayak misalnya Yujin debut. Orang nggak mungkin bilang dia Yujin Asteria dong. Orang bilangnya ini Yujin CLC. CLC tetap CLC gitu kan. Makanya di sebelumnya ada kayak gitu, kecuali kalau grupnya nggak gede-gede banget gitu kan, yang banyak orang nggak tahu, itu masih oke. Itulah mungkin kenapa mungkin di sebelumnya pernah ada kejadian gitu. Atau grupnya udah bubar. Nah itu gitu ya. Jadi sebagai pengikutnya Yujin, mungkin kalau misalnya stand-nya Yujin, itu doang ketakutannya. Kayak satu-satunya alasan Yujin gak debut adalah ya Mnet takut si Yujin ini nih tetap terkenalnya sebagai Yujin CLC, bukan Yujin grupnya dia gitu kan. Tapi kalau Mnet pinter sih dia nggak bakal debutin itu. Itu di poin keduanya. Mnet mungkin ya akan bermasalah kalau Mnet akan bermasalah kalau dia nggak debutin 2 nama ini, Yujin dan Xiaoting. Akan jadi pertanyaan besar di masyarakat yang selalu 9 besar dari awal ya.
kenapa dia nggak debut, apa alasannya, dan pasti arah-arahnya manipulasi lagi, ini lagi. Ibaratnya nggak mungkin dong 9 besar mulu tiba-tiba keluar gitu. Iya, maksudnya kayak kalau misalnya nama-nama lain yang orang kira bakal debut, misalnya kayak Dayon, Hikaru, siapa lagi yang orang kira-kira bakal tiba-tiba keluar, itu mungkin masih bisa diokein lah. Tapi kalau mereka mungkin bisa jadi kayak ada laporan ke polisi lagi, ada gimana kayak gitu-gitu. Nah, dan Eugene ini nanti bakal ngisi lead dancer plus visualnya juga. Karena dia juga bagian visualnya doang. Jadi bakal ada visual shooting dan visual Eugene juga di Ghost Planet ini. Berarti udah ada 7 ya? 7. Berarti kita masuk ke rapper. Rappernya ada siapa? Gak banyak sih yang tersisa. Rappernya udah banyak eliminasi ya. Dan jagoan-jagoan rapper-rapper gue juga udah banyak yang eliminasi. Pertama ada Hikaru. Ezaki Hikaru. Yang kedua ada Surichi. Tebak. Mungkin gak usah nebak lah. Hah? Masuk. Tebak ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi deh, yang bakal jadi mainnya. Main rappernya siapa? Kalau gue Surichi. Oke. Nih, prediksi gue ya. Prediksi gue. Yang bakal jadi main rappernya ada. Kayaknya lu salah. Harusnya rappernya ada dari Korea. Dengar dulu. Lihat dulu. Main rappernya adalah Ezaki Hikaru. Kenapa? Karena secara bahasa. Hah? Secara bahasa bagus. Oke, secara bahasa oke. Secara performa, gue bilang kan di Mashiro sebelumnya, Mashiro itu keren karena dia 3 kali leader selalu menang. Dia terkenal adalah dia orang yang selalu top 4 tanpa benefit. Kayak, ibaratnya kayak benefit itu nggak guna lah di dia. Kayak fansnya tuh udah kuat banget, kayak mau gua kalah, mau gua nggak dapat benefit. Dan dia emang sampai sekarang belum pernah dapat benefit, tapi selalu top 4, bahkan sering top 3 juga kan, kayak gitu. Nah, makanya dia bakal ngisi jadi main rappernya dia. Jadi dia kayak di X1 lah, dia main rapper Magne Line. Jadi main rappernya ada di Magne Line-nya gitu, yang lucu-lucu. Cuma dia kan sering kayak gini nih, fierce gitu kan. Nanti di grup di bola Girls Planet kita bakal jarang lihat Hikaru yang gini. Iya, tapi gak kebayang sih gue. Tapi kita bakal sering lihat Hikaru yang kayak gini. Tahu gua, ini yang ngedance sama Sion kan? Ya, ini ngedance sama Sion. Karena yang balik lagi gue bilang kan, konsepnya pasti bakalan kayak gini kan. Iya. Dan maksudnya cuman ya, kalau lu lihat penampilannya di sini dia nggak lucu juga. Lucu, Net. Konsepnya seksi. Iya, tapi bagi gue yang orang bukan cute. Bagi gue yang suka cewek cute ya, dia tuh lucu banget anjir. Bahkan gue lebih suka dia yang ini daripada, soalnya kan basically mukanya Jepang cute gitu kan. Tapi kalau di versi itu kayak gitu deh. Gitu. Dan rapper keduanya yang jadi lead rapper adalah, lu nanya tadi kan, kok nggak ada Koreanya? Dia lagi. Dia lagi Kim Daeun ini. Jadi Kim Daeun ini bakal ngisi main dancer plus lead rapper gitu. Makanya sama kayak siapa namanya tadi gue bilang, sama kayak Hikaru. Daripada kita ngelihat Daeun yang kayak gini, mungkin kita nanti bakal lebih sering lihat Daeun yang kayak gini. Kayak gitu. Gitu. Berarti kita udah punya 8 ya. Masih ada 1 lagi kan sebenarnya. Nah, 1 lagi ini sebenarnya kenapa gue sisain di terakhir, gue nggak bisa nentuin lah, nggak bisa prediksi dari 2 ini siapa yang bakal debut, karena sama-sama kuat, terus arahnya sama. Jadi mereka ini bakal ngisi egionya lah, bukan egio apa sih, yang maknanya lah, yang bagian pemanis lah, yang bagian lucu-lucunya, tapi bisa vokal juga. Berarti nggak bisa Kim Soo-yeon? Nggak bisa Kim Soo-yeon. Terus bedanya adalah yang satu lebih condong ke vokal, yang satu lebih condong ke dance. Gitu. Ada siapa? Ini member terakhirnya ya. Ada Nona Kashana yang tadi di depan, sama Kang Yeso. Menurut lu siapa? Kang Yeso. Nah, karena Koreanya dikit tadi. Bisa. Nah, kelebihannya lagi, jadi sebenarnya tuh Yeso itu tuh center material banget, Sal. Bisa kayak dia, menurut gua orang yang cocok jadi center itu adalah orang yang bisa mainin mimik muka, karena dia bakal jadi soul-nya ini kan, soul si lagunya kan. Dan orang yang jago banget mainin muka itu ya Yeso. Cuma ngelihat peringkatnya yang cenderung turun ya, dia stabil banget, tapi bukan stabil naik, dia stabil turun. Gua sebagai stan Yeso nggak berharap dia jadi center lagi deh, kayak masuk line up debut aja udah syukur gitu kan. Bahkan bisa dibilang ini adalah salah satu pesaing terberatnya lah, karena masih ibaratnya masih
sejalan lah tujuan dia masuk gitu kan. Dan pertama lu bilang bener juga karena Yeso Korea. Kedua, kita udah kebanyakan vokal. Vokalnya dia vokal. Dia kan arahnya lebih ke vokal kan. Nah, dan makanya dia akan ngisi akan ngisi lead dancer dan juga makne. Setuju. Dia bakal jadi maknenya. Central dancer. Nah, makne. Cocok tuh di ref di tengah dia. Ya, karena kecil ya. Nah, itulah 9 prediksi gua ya. Sekarang kita masuk ke center deh. Menurut lu dari 9 nama yang gue sebutin tadi, siapa yang bakal jadi center? Eugene. Menurut lu Eugene? Menurut gue Eugene. Enggak, gue ngasih banyak pendapat nih. Yang kemungkinan bisa jadi center itu pertama, di gue ya, Xiaoting. Enggak. Atau Dayon. Enggak. Alasan gue kenapa ya? Yang paling gampang dulu deh alasannya. Dayon dulu deh yang paling gampang alasannya. Kenapa Dayon? Dia constantly naik terus. Terus dan ibaratnya peserta pun pas waktu dia jadi K1, jadi Korea nomor 1 pun setuju gitu, emang dia bertalenta itu. Cuma biasanya orang yang gak setuju Dayon adalah pesonanya biasanya kurang keluar. Auranya nggak keluar. Kayak gitu. Itulah kenapa. Frankly speaking, menurut gue dia sebenarnya nggak masuk di radar gue karena secara aura tuh enggak. Benar. Ya. Benar. Cuma kenapa gue bilang dia salah satu kandidat jadi center? Ya ini karena dia konstannya naik. Itu pertama. Dan dia terakhir juga K1 kan. K1 juara 2 kan setelah Xiaoting. Dan kenapa Xiaoting? Pasti lo alasan lo kenapa enggak, karena dia nggak Korea kan? Pertama iya. Kedua? Dan yang kedua menurut gua dia kalau di center ya kan, orang sekelilingnya hilang. Iya, sedangkan kan inti dari grup gak kayak gitu kan? Iya, grup itu bersatu iya. gitu kan? Iya bukan bersatu, bukan sendirian. Gitu. Iya benar. Nah, dari gua kenapa gua bilang dia ini? Lo sadar gak di Girls Planet itu udah nggak ada yang namanya center? Enggak tahu. Jadi di Girls Planet itu namanya sekarang Killing Part, bukan center. Dan dia selalu main Killing Part. Pertama ya, dan yang gua tahu ya, mungkin kalian bisa koreksi. Bedanya Killing Part sama center itu, center tuh ngikat banget. Sampai dia disband, dia akan bakal tetap jadi center. Tapi Killing Part itu tuh ibaratnya orang yang bakal sering ngisi Killing Part. Dan kalau Killing Part itu tuh kayak nggak harus selalu di tengah gitu. Iya, dan nggak harus selalu shining lah gitu kan. Dan that's why kalau Killing Part-nya Xiaoting kayak mungkin Mnet masih bisa berani lah, nggak Korea gitu. Terus sebenarnya ada satu lagi ya, cuma gue gak yakin juga ya. Berarti dari lu siapa? Eugene. Gue Eugene. Dan kenapa gue lebih milih Eugene daripada Dayon? Karena melihat fansnya Eugene, ya kan, dia pasti takut kalau Eugene itu nggak masuk. Walaupun dia mungkin di posisi 2 nih di Korea gitu kan, atau di posisi 5 terakhir kan, ya kayak gitu. Pasti mereka geber mati-matian lah. Bisa ya. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau pasti, gue percaya dia pasti K1. Oke. Gitu menurut gue. Biar walaupun Mnet nggak mau orang-orang yang udah pernah debut, mau nggak mau Mnet debutin pasti. Oke, berarti menurut gue. Berarti gini, seandainya Eugene jadi nomor 1 di final nanti, itu membuktikan tidak ada manipulasi di Girls Planet. Bisa kayak gitu. Oke. Pasti mau nggak mau fansnya Eugene tuh pasti ngeber. Iya kan. Gue sebagai stan Eugene, gue ngikutin dikit sih. Fans Eugene itu nggak harus dia juara 1, yang penting dia debut kan. Tapi pasti ketakutan itu kan kayak, akan jadi ligaun berikutnya nih. Nomor 5, 6, 7 nggak aman nih gitu kan. Push terus bos. Gitu. Akhirnya pushnya overload ya. Iya, apalagi kan sistem vote-nya udah semuanya satu doang kan. Bener. Iya, jadi kayak lu awalnya nggak pilih Korea dulu nih, pilih Cina gitu. Semuanya langsung pilih Eugene. Berarti lo paling tingginya Eugene ya? Menurut gue ya. Lo tim Eugene, gue tim Dayon. Iya. Kalian tim siapa ya? Kalau di gue yang masih paling mungkin tuh Dayon gitu. Oke. Terakhir, leader. Lo bakal ngira siapa? Gue kasih pilihan deh. Apa tuh? Gue kasih pilihan deh. Xiaoting? Enggak. No. Ada Bora. Ada Mashiro. Ada Eugene. Dan Dayon. Kalian juga nebak siapa? Menurut kalian siapa dari 4 itu?
Menurut gue tetap sama Eugene. Karena? Menurut gue leader nggak mungkin yang non Korea. Pertama. Karena dia berhubungannya dengan Korea. Agensi-agensi di Korea kan. Sebenarnya gitu untuk promosi dan sebagainya. Dia harus tahu seluk-beluknya gitu. Kenapa nggak mungkin Bora? Karena menurut gue Bora itu nggak kelihatan taringnya di dunia perlideran. Bukan dunia perlideran, di member Grass Planet. Kayak gitu. Karena maksud gue harusnya juga leader kan yang udah kelihatan dari awal kan. Kayak gitu. Gitu. Kenapa Eugene? Karena ya lu lihat aja sosoknya Eugene dari awal masuk orang udah hormat. Ya gue nggak underestimate Cherry Bulan. Nggak bagus ya. Tapi maksudnya dibandingkan CLC kan CLC masih di atas kan. Gitu. Nah, kalau kenapa gue ngasih 4 nominasi itu? Yang paling bawah dulu deh, Dayon. Kenapa Dayon? Orang-orang semua tahu kepemimpinannya itu gila banget kerennya. Setuju. Bagi orang yang nonton full episode ya, itu gila banget kepemimpinannya, kayak even dia bisa ngalahin Cai Bing lah gitu kan waktu ini, dan emang keren banget lah. Even yang di ice cream juga kayak gitu kan. Nah, tapi menurut gue juga Dayon ini kurang bisa jadi leader. Kenapa? Karena biasanya namanya jebolan survival show, seakrab-akrabnya, karena ini kan dibuat dari sebuah persaingan, agak susah kalau leadernya makne. Setuju. Meskipun dia nggak makne bawah banget ya. Mungkin dia sanggup jadi leader, tapi mungkin 1-2 kali comeback aja. Seterusnya dia bakalan kasihan. Benar, kayak gitu. Dan biasanya selalu di atas, bahkan paling atasnya banget kan. Jadi ini pertama ya bakal eliminasi untuk jadi leader ya. Kedua, itu adalah Mashiro. Alasannya gampang. Alasannya kenapa dia jadi nominasi dulu deh. Dia bilang tadi kan, dia selalu menang. Kepemimpinannya udah gak usah diragukan lagi. Kayak gitu kan. Nah, dan alasannya kenapa dia eliminasi dari list leader kita juga, ya alasan itu tadi kan. Gue gak tahu ya, ada gak sih grup K-pop yang leadernya non-Korea? Ada gak sih? Gak tahu gue. So far sih belum ada ya. Kayak gitu. Nah, cuma kalau dipilih antara Bora atau Eugene, lo tim Eugene kan? Gue tim Bora. Kenapa? Eugene kepemimpinannya tuh ini dulu deh, alasan kenapa Eugene bisa masuk nominasi deh. Biasanya apapun yang terjadi, yang jadi dari semua series produce ya, dari IOI sampai X1, yang jadi leader adalah nggak cuma nilainya doang, tapi yang mentok. Apa dulu istilahnya, Madoni, yang paling atasnya lah, dan dia ada jadi paling atasnya. Kalau asal gue lihat nanti range-nya itu ada 95, 99, 2001, 3, maknanya di 2004 besok kan, kayak gitu. Dan dia yang paling atasnya, kayak gitu. Tapi kenapa bukan dia? Sejauh ini kepemimpinannya itu bagus, tapi nggak yang wah gitu loh. Paham. Iya kan, pertama itu. Terus kayak ya dia memang sering menang. Cuma yang di ketiga doang yang nggak menang kan. Cuma kan yang pas di shoot ini dia itu terlalu baik. Gue nggak tahu di bungkusan Mnet doang atau gimana, tapi kayak leader itu kan sometimes juga harus tegas kan, kayak gitu. Dan kenapa Bora? Satu hal yang gue suka banget dari Bora ini adalah waktu di terakhir Creation Mission, dia bela-belain belajar bahasa Cina buat bisa ngajarin membernya yang bahasa Cina. Jadi dari list 9 ini ya, yang gue bisa bilang yang lancar bahasa Korea, Jepang, dan Cina cuma dia. Gitu. Jadi kayak untuk mengharmoniskan ininya lah gitu kan. Nah, butuh dia. Dan biasanya juga leader itu kebanyakan grup bukan member yang terkenal banget. Biasanya. Iya kan? Karena pasti yang terkenal pasti Killing Part, main vokal atau apa. Nah, dia bakal jadi leadernya meskipun dia main vokal. Kayak gitu. Berarti kita beda lagi nih ya. Leo leader tim Eugene lagi. Gua leadernya Bora gitu. Berarti Eugene banyak nih partnya ya. Leader, center, lead dancer, visual. Banyak juga ya partnya. Gitu. Gimana guys, kira-kira prediksi kita? Setuju gak kalian? Gue percaya diri banget. Ini dari 9 yang nama ini minimal 6. Minimal 6 masuk. Gitu. Karena dari komposisi juga udah pas banget. Dia bakal jadi 5-3-1. 5 Korea, 3 Jepang, 1 Cina. Dan ini udah pernah dicoba komposisinya di Twice. Twice kayak juga kayak gitu kan. Twice 5 Korea, 3 Jepang, dan 1 Cina. Kayak gitu. Kalau seandainya gak ada plot twist sih kayak gitu. Entah tiba-tiba ada planet pas, ternyata debutnya 10 orang. Kayak gitu kan. Oh iya bisa. Kan, kayak gitu. Ya nambah aja berarti Yeso sama Sana gitu. Prediksi dari kita. Jangan lupa vote Kim Soo-yeon. Oke.
Jangan lupa vote Kang Yeso. Oke, itulah prediksi kita dan menjadi podcast terakhir kita untuk Girls Planet. Like kalau kalian suka, jangan lupa juga komen pendapat kalian atau mungkin ada bias kalian yang nggak kita sebutin. Benar. Komen aja di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini karena siapa tahu ada kalian di tempat selanjutnya. Gue Raka pamit. Goodbye, Goodbye, Avarios. Goodbye, Avarios. Goodbye, Avarios.